Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Stabilkan harga beras yang tak kunjung turun. Perum Bulog menyalurkan beras medium ke pasar-pasar di Kota Semarang. Dua pelajar SMP di Kabupaten Cilacap tercebur ke sungai saat melintas tanggul jembatan. Satu korban ditemukan meninggal dunia. Ragam kemeriahan perayaan Imlek berlangsung di berbagai daerah di Jawa Tengah. Atraksi barongsai sangat dinanti saat Imlek tiba. Di Kabupaten Pati, warga menyaksikan beragam atraksi dalam kirap budaya Tahun Baru Imlek. Sementara di Kabupaten Grobogan, atraksi barongsai datang ke rumah dan toko sebagai wujud simbol memberi berkah. Kerasakti bersama guru dan kawan-kawannya meramaikan kirap budaya Tahun Baru Imlek di Kabupaten Pati. Selain kerasakti, ada pun barongsai hingga karnaval batik yang ikut memeriahkan kirap. Ada 600 orang terlibat dalam kirap. Mereka berasal dari kelenteng hingga pondok pesantren. Tak kayal ribuan orang sampai berjubel di sepanjang Jalan Pemuda hanya untuk menyaksikan kirap yang diselenggarakan kelenteng Hok Pik Pio. Tak kayal ribuan orang berjubel di sepanjang Jalan Pemuda hanya untuk menyaksikan kirap yang diselenggarakan kelenteng Hok Pik Pio. Dalam rangka Tahun Baru Imlek ya, yang ada di sebelah Barang Panggung sampai kirap budaya yang diikuti beberapa baik itu dari pondok pesantren, dari Liong Samsi, dari Kelenteng, juga beberapa yang kita tampilkan untuk dari sekolahan juga ya. Dari Pati Selatan ke sini sama teman-teman untuk melihat festival barongsai itu di Tahun Baru Imlek. Mbak melihat keadaannya seperti apa sih Mbak di sini tadi? Keadaannya sangat meriah sekali ya Mas, karena udah 2 tahun nggak ada dan hari ini meriah sekali. Banyak pertunjukan yang dihadirkan. Kirap budaya Imlek sudah menjadi agenda tahunan sejak tahun 2003. Memang selama pandemi kirap ditiadakan selama 2 tahun. Namun karena PPKM telah dicabut, kirap kembali digelar dan disambut masyarakat. Kemeriahan Imlek juga dirasakan di Grobogan. Barongsai menyambangi satu persatu rumah warga dan toko di Purwodadi. Barongsai dan naga liong yang telah diberkati kelenteng Hok An Pio ini datang ke rumah dan toko warga untuk memberikan berkah. Dalam kepercayaan warga Tionghoa, barongsai dan naga liong dilambangkan sebagai makhluk suci sehingga atraksinya dinilai bisa memberikan berkah. Sebagai gantinya, pemilik rumah dan toko yang disambangi memberikan angpau. Pengambilan angpau dilakukan dengan atraksi untuk menghibur pemberi angpau. Kita perlambangkan barongsai itu kan ya melambangkan yang makhluk suci juga. Dia akan berkeliling kemudian menyambangi rumah atau toko di sepanjang jalan sambil juga membagikan berkah. Atraksi barongsai dan naga liong juga jadi tontonan warga sekitar. Atraksi dimulai dari kelenteng Hok An Pio menyusuri Jalan MT Haryono hingga Jalan R. Suprapto. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati dan Grobogan. Memanfaatkan libur Imlek, wisatawan dari berbagai daerah padati tempat wisata Klenteng Sampokong Semarang. Selain melihat pertunjukan barongsai, pengunjung juga bersuah foto dengan bangunan khas Tionghoa abad ke-14. Wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara memanfaatkan hari libur Imlek dengan berwisata ke Klenteng Sampokong, Kota Semarang. Tingginya animo warga terlihat dari antrean wisatawan dari pintu masuk. Biaya masuknya pun cukup terjangkau, Rp35.000 untuk orang dewasa dan anak-anak Rp30.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini perayaan Imlek di Sampokong digelar meriah selama 3 hari berturut-turut. Ini lagi nonton konser tadi, baru nonton ada persembahyangan di sini. Terus mau nonton barongsai ini nungguin ya. Iya. Ramai banget ya Bu ini ya Bu? Ramai banget full. Ramai banget sih. Banyak orang luar daripada orang Cinanya. Ya. Bu, untuk
biaya masuk berapa sih Bu ini Bu? Untuk dewasa 35, untuk anak-anak 30. Saya sama teman-teman main sekalian imlekan itu lihat ada barongsai, ada tarian seribu tangan, terus tadi ada penyanyinya sama ada reelsnya. Ramai banget ya Mbak di sini ya Mbak? Iya ramai banget, sudah panas tapi. Panas ya. Iya. Seru nggak sih Mbak ini Mbak? Baru pertama kesini atau gimana ini? Waktu sebelum COVID-19 itu udah pernah kesini terus kan. Ada berbagai pertunjukan yang ditampilkan, mulai dari barongsai, reok Ponorogo, tarian tradisional, jatilan, rampok buto, hingga live music. Pelaksana tugas Wali Kota Semarang berharap perayaan Imlek bisa dinikmati warga Kota Semarang yang multi etnis dan semakin meningkatnya toleransi antara sesama. Ia juga berharap pertumbuhan ekonomi meningkat setelah dicabutnya aturan PPKM. Harapannya kalau di tahun kemarin ini kan kita belum bisa merayakan acara seperti ini. Jadi harapkan di tahun ini tahun 2023 baik tahun baru nasional, kemudian ini ada tahun baru Imlek dan kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi sekarang ini mulai menjadi satu fondasi lagi untuk maju ke depan. Kita berharap ekonomi juga semakin membaik walaupun mungkin Sampokong merupakan kelenteng Tionghoa tertua di Kota Semarang. Bangunan seluas 1020 meter persegi ini bergaya arsitektur Tionghoa dan Jawa abad ke-14. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Siapa yang tak suka dengan angpau, amplop merah yang selalu dinanti setiap perayaan Imlek tiba. Sebuah desa di Kabupaten Purworejo punya kebiasaan seru setiap Imlek. Warga desa akan berkumpul untuk berebut angpau yang telah disiapkan warga Tionghoa di desa itu. Inilah kemeriahan warga desa Pandekluwi di Kabupaten Purworejo saat merayakan Imlek. Mereka saling berebut angpau yang sudah disiapkan warga Tionghoa di daerah setempat. Peserta yang rata-rata anak-anak terlihat sangat antusias untuk bisa mendapatkan angpau. Dapat uang berapa? Buat apa rencananya? Ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah juga? Tokoh masyarakat setempat mengatakan mayoritas penduduk desa Pandekluwi adalah warga Tionghoa. Hampir 60% warganya merayakan Imlek. Di setiap perayaan Imlek, warga bersama-sama memasang tali untuk menggantungkan angpau yang dibagi-bagi. Kita sudah beberapa kali ya ini acara ini ya. Kita itu mengumpulkan jadi biar kompak teman-teman seperti dulu, ngubiang-ngubiung bareng-bareng terus menjadi lebih meriah. Perayaan Imlek dengan ramai ini terus digelar setiap tahunnya sebagai bentuk keharmonisan antar warga. Dengan cara ini bisa mewujudkan toleransi antara umat beragama. Wahidiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Di saat perayaan Imlek meriah di sejumlah tempat, lain halnya di Kelenteng Hok An Bio Gubuk, Kabupaten Grobogan. Jumlah warga yang beribadah di kelenteng itu berkurang dari tahun ke tahun. Seperti inilah suasana Imlek di Kelenteng Hok An Bio Gubuk, Kabupaten Grobogan. Tidak banyak umat Tionghoa yang datang untuk sembahyang. Jumlah yang datang dari Sabtu malam hingga Minggu siang bisa dihitung dengan jari. Meski sepi, warga Tionghoa tetap khusyuk sembahyang. Sebelum pandemi, kelenteng ini ramai didatangi kaum Tionghoa dari berbagai daerah. Kini yang datang adalah generasi tua. Beberapa warga menyebut generasi muda enggan beribadah di kelenteng seperti tradisi-tradisi sebelumnya. Sekarang udah sepi kan, Imlek di sana kan ramai. Ya zaman sudah berubah ya mau gimana lagi, tapi kita semua orang kan punya keyakinan sendiri-sendiri ya. Kalau orang muda pun saya lihat banyak masih, tapi ya memang agak berkurang. Berarti Imlek tahun ini untuk ibadahnya sepi kan? Sepi ini biasanya kan ramai. Ya ini aja cuma saya bertiga sama banyak yang berkurang. Enggak kayak dulu banyak. Rata-rata yang datang ke sini sudah usia yang relatif sudah tua-tua gitu ya. Sesepuh. Yang muda-muda nggak ada ya? Ada yang paling 1 bulan.